Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, kiranya damai dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan renungan untuk kita semuanya yang terambil di dalam Keluaran pasal 25 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutujukan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu perbuatnya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, seringkali diukur dengan kesuksesan, dengan harta, dengan uang yang dimiliki. Nah, ini seringkali tolak ukur daripada setiap kehidupan manusia. Ketika mereka melihat keadaan orang itu punya jabatan, punya kedudukan, orang berkata bahwa dia sudah punya atau dia sudah sukses. Nah, pada pagi hari ini, jika uang dan kekuasaan dan kesuksesan dan lain sebagainya itu semua itu tidak memberikan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita semuanya. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang, kesuksesan, harta dan jabatan itu ternyata itu tidak menjamin kita itu akan mengalami kedamaian dan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kenapa? Kemungkinan besar kita dirancang untuk sesuatu hal yang lebih besar bukan daripada hal-hal yang duniawi yang ditawarkan. Jadi ternyata kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan bukan hanya memikirkan atau fokus di dalam hal-hal dunia ini yang namanya kesuksesan dan sebagainya, tetapi ada sesuatu hal rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ini adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, ini yang menjadi persoalannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa dan seringkali fokusnya dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Orang berlomba-lomba apa mencari kekayaan. Melakukan dengan berbagai cara supaya mendapatkan sesuatu hal itu. Kalau kita melihat kehidupan daripada Raja Daud, di mana Raja Daud ini adalah kalau kita melihat, dia adalah punya jabatan yang tinggi. Dia punya kekuasaan. Dia punya yang namanya prajurit yang banyak. Ada yang mengawalnya, bahkan banyak pengikutnya. Tetapi satu hal yang kita lihat daripada kehidupan Daud, dia tidak berkata bahwa ketika saya mempunyai segala sesuatu hal ini, ketika saya mempunyai prajurit yang banyak, ketika saya mempunyai jabatan, maka saya mengalami ketenangan dan damai. Tidak. Tetapi justru Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-42, di mana sih bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, biarlah bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ternyata Daud ini hanya mengalami ketenangan, hanya mengalami damai, bahkan dia mengalami kerinduan, bahkan kehausan untuk Allah. Bukan dengan kehausan, dengan apa, kekayaannya, jabatannya sebagai raja kepada prajurit atau pengawalnya, tidak. Tetapi hanya kepada Allah.
kita saat pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, yang harus kita dambakan di dalam hidup ini adalah bersama dengan Tuhan, yaitu hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang paling terpenting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan. Yang harus kita dambakan adalah hadirat Tuhan itu sudahkah ada di dalam diri saya dan di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Makanya di dalam buku berkata, di dalam Althusser berkata bahwa kegelisahan kita yang terbesar disebabkan oleh karena kita berada jauh dari hadirat Tuhan. Ternyata kegelisahan seseorang itu, frustasi, depresi dan lain sebagainya, bisa saja orang itu tidak ada hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita renungkan pada saat pagi hari ini. Karena inilah yang harus kita perlukan, yaitu hadirat Tuhan itu ada di dalam hati saya dan hati Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali di dalam, khususnya di dalam pembacaan kita tadi. Kalau kita melihat Keluaran ini adalah sejarah penebusan Allah dimulai daripada manusia bersekutu dengan Allah setelah penciptanya atau creation, dan di mana manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Nah, ini di dalam Keluaran ini, di mana penebusan secara penebusan manusia dimulai dari penciptaan, dan manusia itu diciptakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan hanya untuk memikirkan hal-hal duniawi, bukan hanya memikirkan kekayaan, kesuksesan dan sebagainya, tetapi manusia diciptakan adalah untuk apa? Bersekutu dengan Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu diciptakan ada di dunia ini. Kadang kita bertanya, apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya? Apa sih maksud Tuhan menciptakan saya? Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah bersekutu dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ini. Tetapi yang menjadi persoalannya, nah ini sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang menjadi persoalannya adalah di mana manusia jatuh di dalam dosa dan terjadi perpisahan dengan Allah. Nah, artinya bahwa yang tadinya ini Allah menciptakan manusia untuk apa? Bersekutu dan memuliakan Allah. Tetapi berjalannya waktu, manusia ini jatuh di dalam dosa. Artinya bahwa manusia ini hilang hubungannya dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa di dalam perjanjian di dalam Roma, bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa upahnya adalah maut. Nah, ini adalah sebuah persoalan. Dan di situ dikatakan bahwa sehingga dengan keterpisahan antara manusia dengan Allah akan, kalau kita melihat, Adam diusir dari Taman Eden. Itu dampaknya. Dan bukan hanya saja itu. Manusia menjadi apa? Mati rohani. Makanya di firman Tuhan bahwa kamu akan mati. Bukan mati secara fisik, tetapi mati rohani. Dan itulah yang menyebabkan kegelisahan setiap manusia dan mencari kepuasan yang salah arah. Nah, ini dampaknya ketika manusia jatuh di dalam dosa, diusir daripada Taman Eden. Bahkan kita sampai hari ini, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami banyak beban di dalam kehidupan kita ini, seringkali kita mencari kepuasan, seringkali kita mencari solusi, seringkali kita mencari jawaban dengan salah arah. Nah, ini yang menjadi persoalannya.
Salah arah ini dalam artinya bahwa mencari kepuasan di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Mencari kesenangan di dalam dunia ini tidak lagi sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Karena kenapa? Karena keterpisahan dari Tuhan ini yang membawa manusia mati rohani, sehingga keadaan hati manusia menjadi gelisah, stres, dan depresi. Artinya bahwa manusia tidak bisa kembali di hadirat Tuhan. Makanya kalau kita Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, dikatakan bahwa Tuhan menempatkan beberapa kerub atau malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, tetapi pada saat hari ini. Ya, artinya bahwa pada di dalam Kejadian bahwa Tuhan murka. Nah, di situ dikatakan bahwa dengan pedang yang menyala dan menyambar untuk menjaga pohon jalan kehidupan itu. Tetapi kita bersyukur pada saat pagi hari ini, pada saat ini, di mana Tuhan mempunyai rencana atau Tuhan mempunyai penebusan dan membawa manusia untuk kembali di hadirat Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah kasih karunia yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita ini. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tanpa Tuhan, dia tidak bisa kembali di hadirat Tuhan. Tanpa Allah, dia tidak bisa kembali pada Allah. Nah, ini menjadi persoalannya. Tapi bisa katakan pada hari ini bahwa kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana untuk apa? Membawa manusia telah jatuh di dalam dosa. Membawa manusia yang telah hilang kemuliaan bahkan hubungan dengan Tuhan untuk kembali di hadirat Tuhan. Nah, kita akan memperhatikan di sini. Di dalam pembacaan kita tadi di situ dikatakan bahwa tentang strategi dalam membangun kemah suci atau tabernakel pada waktu itu. Lalu apa sih yang Tuhan ingin gambarkan tentang melalui kemah suci atau melalui tatanan daripada tabernakel itu? Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 28 ayat 25 ayat ke-8 sampai ke-11 tadi, ya, di mana di situ dikatakan bahwa aku akan diam di tengah-tengah umatku, maka kita bisa melihat di sini. Di sinilah ada pola Injilnya, di mana ternyata bahwa bukan manusia yang disuruh datang kepada, tetapi Allah yang berinisiatif mendekat untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah rusak dan dipisahkan karena dosa, dan Tuhan memulihkan dengan tinggal di tengah-tengah umatnya. Bersyukur pada saat ini kalau dulunya masa lalu kita jauh di hadapan Tuhan. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan. Dulunya hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sekarang kita boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, itu bukan semata-mata karena kekuatan kita semuanya. Bukan karena keputusan yang kita ambil. Bukan karena jerih payah kita. Tetapi karena Allah yang memulihkan semuanya itu. Jadi tidak perlu kita sombong di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Karena semuanya sumbernya kepada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semuanya. Dia memberikan anak satu-satunya untuk kita semuanya. Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hubungan yang rusak tadi dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya mati rohani dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita menjadi seteru daripada Allah, musuh daripada Allah, diperdamaikan melalui Yesus Kristus.
Kalau kita melihat di sini tadi Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam tatanan daripada kemah suci atau tabernakel itu, Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel pada waktu itu untuk apa? Mereka membuat yang namanya kemah suci dan tabernakel supaya apa? Tuhan itu tinggal di tengah-tengah mereka. Supaya Tuhan itu diam di tengah-tengah mereka melalui tabernakel itu. Pada saat siang hari ini atau pagi hari ini, kalau kita melihat di sini, kalau bangsa Israel pada waktu itu, dia menyuruh bangsa untuk apa? Menyuruh bangsa Israel untuk membuat tabernakel supaya tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi kita siang hari ini bukan hanya apalagi di tengah-tengah, tapi di dalam setiap hati kita, bahkan dia telah menjadi manusia. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, di mana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Di mana firman menjadi manusia dan bertabernakel dengan kemuliaannya bersama dengan kita. Dan firman itu telah menjadi manusia itu melalui Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan menjadi manusia dan mati untuk menanggung dosa manusia. Maka di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20 disebutkan bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini, tabernakel kemah suci yang sempurna adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dialah imam besar kita. Dialah anak domba yang sempurna kita. Dialah tabernakel yang sempurna bagi kita semuanya. Kalau di dalam perjanjian lama pada waktu itu, ketika di dalam kemah suci atau tabernakel itu tidak sembarang orang masuk. Hanya para Lewi, para imam. Dan itu pun harus kudus. Karena kenapa? Ketika mereka masuk di situ dengan tidak kudus, maka akibatnya itu akan maut, bahkan kematian. Jadi tidak sembarangan masuk, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan daripada Tuhan yang tidak najis. Bangsa Israel pada waktu itu tidak sembarangan masuk. Tetapi saat ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh memanggil Bapa. Dengan Allah. Dia memanggil dengan keberanian kita. Dan kita diberikan anugerah yang luar biasa. Kalau bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka menghadap Tuhan, harus lewat para imam, para Lewi dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, dan oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini anugerah yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus kita datang dengan apa? Dengan keberanian, dengan ikhlas. Dengan tidak takut lagi. Karena kenapa? Bangsa Israel pada waktu itu mereka takut. Karena kenapa? Masuk di dalam kemah suci atau tabernakel itu, matilah
kalau hidupnya belum dibereskan atau najis di hadapan Tuhan. Kesempatan pagi hari ini, dimanapun kita berada, yang selama ini kita masih bermalas-malasan, yang seringkali kita berdoa di hadapan Tuhan, kadang kita malas, kadang kita fokus dengan hal-hal duniawi ini, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, biarlah melalui Injil daripada Yesus Kristus ini, yang mengubah persepsi kita selama ini. Dan biarlah kita datang di hadirat Tuhan itu dengan ikhlas dan keyakinan yang iman yang teguh. Karena kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Selagi kita masih ada waktu untuk datang di hadirat Tuhan, selagi masih ada kesempatan, yuk kita gunakan itu. Karena kenapa kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok, ke depannya kita tidak tahu. Tapi selagi masih ada kekuatan kesehatan, yuk kita bersama-sama melakukannya. Dan satu hal, bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Kalau engkau hari ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kekayaan, kesuksesan, jabatan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjakanlah semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Karena semuanya itu titipan anugerah daripada Tuhan. Dan satu hal bahwa kita tidak usah sombong, tidak perlu sombong di dalam hidup ini. Karena kenapa kita adalah sama semuanya, adalah manusia yang berdosa dan butuh Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Biarlah Injil pada pagi hari ini terus berkomando untuk kita semuanya, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.